Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Cerita Pesantren yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling mulia bagi umat Islam, karena pada bulan ini berbagai berkah dan rahmat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan juga sebagai saksi dari peristiwa besar dan penting yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah waktu itu beliau menerima wahyu pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Pendapat yang paling kuat menyebutkan peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat ke Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dalam dua keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras dan dikatakan bahwa ini cara paling berat bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat ke-5, Inna sanulqi alaika qawlan sakila. Artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Kedua, dikatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti manusia biasa, menyerupai seorang laki-laki. Jibril mendatangi dengan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran diturunkan secara bertahap, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara sekaligus. Al-Quran itu dua kali diturunkan. Pertama, diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Kedua, diturunkan dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Imam Al-Qurtubi menukil riwayat dari Muqatil bin Hayyan bahwa menurut kesepakatan Al-Quran turun langsung sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia dan secara berangsur-angsur diturunkan ke bumi. Dikatakan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Di bulan Ramadan ini Nabi Muhammad memenangkan Perang Badar. Perang Badar terjadi pada suatu senja di hari ke-8 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Umat Islam meninggalkan rumah mereka dan menyatakan ikut membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan kaum Quraisy. Suara gemuruh dan ringkik kuda bercampur aduk dengan suara pedang, tombak, perisai yang silih beradu. Debu lembah berpasir Badar membumbung meliut-liut bersamaan dengan munceratan darah. Perang dahsyat itu akhirnya dimenangkan oleh pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berhasil memukul mundur dan menjadikan pasukan Mekah terpecah dan lari kocar-kacir. Dari perang Badar inilah umat Islam memperoleh kemenangan pertamanya sekaligus menjadi tonggak eksistensi dakwah Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan kekuatan umat Islam yang setelah lebih dari 13 tahun ditindas oleh kaum Quraisy akhirnya menang. Tentu saja kemenangan ini mendorong umat Islam untuk semakin mengukuhkan dakwah dan meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Kejadian di bulan Ramadan berikutnya adalah Nabi Muhammad melakukan pembebasan kota Mekah. Pasukan Muslim telah beberapa kali memenangkan pertempuran hingga membuat pengaruh agama Islam makin meluas. Sementara kaum Quraisy makin melemah. Bahkan beberapa klan Arab banyak yang bergabung dengan pasukan Nabi Muhammad SAW dan memeluk agama Islam. Piagam perdamaian dan gencatan senjata Hudaibiyah yang semula ditandatangani pihak umat Islam dan Quraisy pada akhirnya dilanggar oleh pihak Quraisy ketika mereka mempersenjatai klan Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah dan memilih bergabung dengan pasukan Muslim. Pada hari ke-9 bulan Ramadan, matahari yang mulai merangkak menuju titik kulminasi kota Madinah tampak bersiap. 10.000 orang tampak berbaris dan panas yang memanggang dan perut perih karena puasa tidak menyurutkan semangat mereka. Setelah memanjatkan doa dan berkhutbah sebentar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memimpin pasukan ini bergerak menuju Makkah. Ketika sampai di perbatasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk menyalakan api di atas bukit-bukit yang mengelilingi kota Makkah. Penduduk Mekah ketakutan melihat besarnya pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menganggap bahwa ribuan obor itu akan membakar kota mereka. Kalangan Quraisy pun tidak mampu menghadapi pasukan tersebut dan mereka hanya bisa pasrah hingga tiba waktunya memasuki kota Mekah dengan penuh wibawa dan tanpa adanya perlawanan serta pertumpahan darah. Awalnya beliau memasuki pelataran Ka'bah, bertawaf, mencium Hajar Aswad, sholat di Ka'bah dan menghancurkan ratusan patung dewa-dewa Arab di sekitar rumah ibadah itu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima baiat sumpah setia dari penduduk Mekah. Tidak lebih dari 2 tahun kemudian, sejumlah utusan klan tiba dari seluruh penjuru semenanjung Arab untuk menyatakan bergabung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun itu pula, yaitu tahun 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji yang terakhir. Demikian channel Cerita Pesantren menceritakan kembali
tentang cerita Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.